Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Aziz Yulanto, Fakultas Hukum, Program Studi S1 Ilmu Hukum dari Universitas Muhammadiyah Surabaya. Saya di sini mau presentasikan dari tugas hukum internasional yang berjudul Pelanggaran Hukum Internasional terhadap Perairan Natuna. Pelanggaran hukum internasional kapal Cina terhadap perairan Natuna. Bab 1 pendahuluan. Berdasarkan letak kondisi geografisnya, Indonesia merupakan salah satu negara yang termasuk ke dalam kelompok negara maritim yang dimiliki. Kondisi geografis yang dimiliki Indonesia membuat negara ini termasuk dalam negara maritim. Alasan mengapa Indonesia disebut sebagai negara maritim adalah karena wilayah perairan di Indonesia lebih luas dari daratannya. Indonesia dimiliki sekitar 17.499 pulau bergaris pantai sepanjang 81.000 km atau terpanjang kedua setelah Kanada. Pulau Natuna merupakan pulau yang berada di Provinsi Kepulauan Riau dan berada dekat dengan Laut Cina Selatan. Natuna terdiri dari 7 pulau dengan ibu kota di Ranai pada 1957. Kepulauan Natuna masuk dalam wilayah Kerajaan Patani dan Kerajaan Johor di Malaysia. Namun, pada abad ke-19 Kepulauan Natuna akhirnya masuk ke dalam kepenguasaan Kedaulatan Riau dan menjadi wilayah dari Kesultanan Riau. Natuna sebagai saat ini masih menjadi jalur strategis dan pelayaran internasional. Setelah Indonesia merdeka, delegasi yang berasal dari Riau menyerahkan kedaulatannya pada Republik Indonesia yang saat ini berpusat di Pulau Jawa. Tepat pada 18 Mei 1956, pemerintahan Indonesia mendaftarkan Kepulauan Natuna sebagai wilayah kedaulatan PBB. Namun, beberapa tahun terakhir beredar informasi mengenai klaim Cina terhadap perairan Natuna. Pasalnya, Cina berusaha masuk dalam wilayah 9 garis putus-putus atau Peninsula sejak 19 Desember 2019, sehingga beberapa bulan terakhir banyak upaya yang dilakukan oleh pihak Cina untuk menguasai perairan Natuna. Untuk itulah saya mengangkat judul ini untuk menjadi bahan penelitian saya, sekaligus untuk wawasan kita semua. Sebetulnya sebagaimana akar masalah dan solusi konfliknya. Bab 2. Pembahasan. Natuna merupakan kawasan dengan sumber daya alam melimpah serta berbatasan langsung dengan laut bebas, sehingga hal ini menjadi Natuna sebagai incaran negara tetangga. Sebagai negara tetangga, Malaysia menyatakan bahwa Natuna secara sah seharusnya milik Malaysia. Namun, pada era konfrontasi 1962 sampai 1956, Malaysia tidak mengunggah Natuna. Namun, setelah selesai klaim Natuna oleh Malaysia, dilanjutkan oleh klaim Cina terhadap perairan Natuna. Pasalnya, Cina masih berusaha masuk dalam wilayah 9 garis putus-putus atau Nin Dash Line sejak 19 Desember 2019 hingga beberapa bulan terakhir. Banyak upaya yang dilakukan oleh pihak Cina untuk menguasai perairan tersebut. Salah satunya ialah mengiringi kapal nelayan penangkapan ikan.
Cross Guards, Cina mengancam akan menabrak kapal Indonesia yang menangkap ikan di sana apabila berpapasan. Menurut hukum internasional, apabila perbuatan penabrak itu terjadi, maka Cina telah melakukan pelanggaran hukum internasional. Hukum internasional yang dilanggar setidak ada dua hukum internasional yang dilanggar, yaitu pertama, International Regulation for Preventing Collisions at Sea atau COLREX 1972 tentang peraturan internasional untuk mencegah tabrakan di laut. Kedua, International Convention for the Safety of Life at Sea atau SOLAS 1974 tentang Konvensi Internasional untuk Keselamatan Kehidupan di Laut. Hukum internasional untuk keselamatan kehidupan di laut perairan Natuna hanya boleh dilintasi oleh Indonesia. Hal ini sesuai tertuang dalam hukum internasional, yaitu United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS 1982. Indonesia tidak mengakui konsep 9 garis putus-putus yang dinyatakan Cina. Hal ini dikarenakan Indonesia bertumpu pada dua hukum, yaitu UNCLOS 1982 atau Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982. UNCLOS mengakhiri prinsip freedom of the sea atau asas kebebasan laut yang berawal dari abad 17. Asas kebebasan laut pada dasarnya menyatakan bahwa laut itu bebas untuk siapapun dan tidak ada yang memiliki. Dalam UNCLOS 1982 disebutkan beberapa wilayah perairan yang dimiliki oleh setiap negara pantai, termasuk Indonesia. Wilayah perairan tersebut meliputi perairan kedalaman laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif atau ZEE, landas kontinen LK, dan laut lepas ZEE atau ZEE adalah salah satu aspek revolusioner dari konvensi ini. Kapal Cina yang memasuki wilayah Indonesia juga diklaim melintas ZEE Indonesia di perairan Natuna. Sejak 2016 saja tercatat setidak terjadi 3 insiden, sedangkan dalam 3 tahun berakhir ini, yakni pada tahun 2019, 2020, 2021, dan bahkan 2022 ini, berbagai peristiwa yang memberuncing ketegangan terkait perairan Natuna kembali terjadi, seperti berupa masuk kapal-kapal nelayan Cina dan investasi kapal penjaga pantai Cina di wilayah ZEE. Solusi 1. Pemerintah harus menolak secara tegas klaim Cina dalam hal apapun di wilayah ZEE Indonesia di perairan Natuna Utara, karena hak berdaulat Indonesia di wilayah itu sah berdasarkan UNCLOS atau United Nations Convention of the Law of the Sea. Hal ini sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini, merupakan langkah tepat
Dua, perlu mendorong berbagai upaya yang terkoordinasi dalam seirama antara setiap lembaga pemerintahan untuk menjaga hak berdaulatan Indonesia di wilayah ZEE tersebut. Bab 2, penutup atau kesimpulan. Mestinya pemerintah Cina lebih bijaksana dalam menyuarakan zona yang diklaim sebagai wilayah penangkapan ikan tradisional, karena hal tersebut tidak pernah diakui dalam hukum internasional, baik hukum maritim yang tertera dalam konvensi PBB maupun traktat internasional lainnya. Padahal sebelumnya pemerintah Cina melalui juru bicara atau jubir Kemlu Hua Kanxing di Beijing telah mengakui Natuna sebagai bagian dari kedaulatan Indonesia dan tidak menentang klaim Indonesia, sehingga negara manapun tidak berhak untuk melakukan aktivitas yang tidak wajar mengambil sumber daya alam, atau bahkan klaim ZEE Indonesia di perairan Natuna. Indonesia tidak perlu takut karena Indonesia sudah berpegang pada koridor hukum internasional yang diakui banyak negara. Jadi Indonesia sudah berada dalam jalur bentuk berdasarkan UNCLOS. Jangan gentar untuk mengusir kapal-kapal asing memasuki wilayah perdaulatan NKRI. Sekian, terima kasih atas presentasi saya. Apabila ada kesalahan, saya meminta maaf. Akhirul kalam, ihdinas syiratal mustaqim wa afi minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.